dengan NIM 120250132 dari Prodi Teknik Lingkungan dan TPB 47. Perkenalkan, dengan saya Yohanes Faridelman Tobing, NIM 120150073, TBP 47 dari Prodi Teknik Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Nabil Fizri, NIM 120150051, Prodi Teknik Biologi, TPB 47. Saya Muhammad Dias Al-Fahri dengan NIM 120150070 dari Prodi Teknik Geologi, TPB 47B. Nama saya David Parurata Huruk, NIM 120150071 dari Prodi Teknik Geologi. Motor listrik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari motor listrik dapat dijelaskan dengan konsep gaya mekanik sebagai berikut. Jika terdapat arus listrik mengalir pada suatu kawat konduktor yang berada dalam suatu medan magnet, maka akan terdapat suatu gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Gaya tersebut dikenal sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki besar dan arah yang bergantung pada besar serta arah dari arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz dalam kurung R1, panjang kawat penghantar dalam kurung I, dan medan magnet dalam kurung B merupakan besaran vektor. Peninjauan secara matematik terhadap besar dan arah gaya Lorentz merupakan hasil perkalian vektor dari I dan B sebagai berikut. Untuk mengetahui hubungan antara arah gaya magnetik, arah arus mengalir, dan arah medan magnet, dapat digunakan beberapa kaidah seperti yang telah dipelajari dalam perkuliahan fisika dasar 2 mengenai motor listrik. Di antara kaidah-kaidah tersebut, yang pertama adalah kaidah tangan kanan, di mana ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah dibentangkan saling tegak lurus seperti gambar 1. Kaidah tersebut memberikan aturan bahwa ibu jari menunjukkan arah arus mengalir, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, serta jari tengah menunjukkan arah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Selain itu, dapat juga digunakan kaidah kedua, yaitu telapak tangan kanan, di mana ketika telapak tangan kita dibuka terlentang, maka ibu jari menunjukkan arah arus mengalir, jari-jari menunjukkan arah medan magnet, sedangkan arah gaya magnetik ditunjukkan oleh arah depan telapak tangan seperti pada gambar 2. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk melakukan eksperimen pembuatan motor listrik sederhana dalam mempelajari arah gaya magnetik. Eksperimen ini dibangun dengan menggunakan 3 buah baterai 1,5 volt, 3 buah silinder magnet neodymium berdiameter 2 cm, 2 buah lilitan kawat tembaga yang masing-masing banyak lilitan 3 dan 5 yang telah dibentuk, sebuah peniti sebagai penyangga kawat, solasi hitam khusus kabel, serta sebuah kabel penghubung dan gunting. Hasil percobaan ini dibandingkan dengan kaidah gaya magnetik yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Hasil percobaan ini juga menunjukkan bahwa percobaan yang telah dilakukan menghasilkan arah gaya magnetik yang sesuai dengan kaidah yang telah dipelajari. Ini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Pertama ada penggaris, ada gunting, ada solasi, ada 2 buah kabel, ada magnet, ada baterai, ada 2 buah tembaga, dan peniti. Pertama, kita akan membuat rangkaiannya, yaitu sambungkan kabel dengan peniti. Buat 2 buah seperti kayak gini. Jika sudah seperti ini menjadi 2, kita ambil solatif sebagai dudukan, lalu yang menjadi dudukan yang peniti yang seperti ini kita masukkan. Lalu jika sudah peniti dan kabel ini dilekatkan pada dudukan solasi, kita siapkan baterai. Siapkan baterai, lalu kita lakban setiap kutubnya pada kawat. Jika sudah,
kita masukkan kawat tembaga 5 lilitan pada lubang peniti. Lalu kita siapkan magnet. Jika sudah siapkan tembaganya, lalu kita siapkan magnetnya. Pada kegiatan kali ini, kita melakukan perulangan dengan banyak variasi, banyak baterai, jarak magnet, dan arah magnet. Kesimpulan yang kami dapat yaitu saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik, atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Berdasarkan pada hasil eksperimen, dapat disimpulkan bahwa motor listrik sederhana dapat digunakan sebagai sarana eksperimen untuk pengamatan arah gaya magnetik dengan hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah gaya magnetik yang telah dipelajari dalam perkuliahan mengenai motor listrik.